Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahma Fika Aulia. Nah, gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini udah H-2 mendekati pengumuman SNMPTN. Aku doain para kalian pejuang SNMPTN bisa lulus di perguruan tinggi yang kalian idamkan. Oke, by the way juga sekarang itu kurang lebih 1 bulan teman-teman bakal menghadapi yang namanya UTBK SBMPTN. Gimana nih untuk persiapannya? Udah belajar atau belum? Oke, maka daripada itu hari ini aku bakal ngajak nih kalian buat bahas-bahas soal UTBK SBMPTN. Dan untuk soal yang bakal aku bahas pada hari ini merupakan soal yang paling sering muncul banget di UTBK sebelumnya. Dan soal model ini merupakan soal yang jarang banget absen di soal UTBK SBMPTN. Nah, selain itu, soal ini merupakan kategori soal yang mudah kalau teman-teman paham dengan konsepnya. Tapi kalau teman-teman nggak paham konsepnya, bisa aja soal ini menjadi soal yang paling sulit gitu. Nah, sebelum kita bakal bahas soalnya, aku ingetin lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, jadi soal seperti apa yang bakal aku bahas pada hari ini? Nah, soal yang bakal aku bahas pada hari ini merupakan soal deret. Ada yang bilang deret angka, deret bilangan, atau pola bilangan, atau baris bilangan. Itu sama aja, yang penting modelnya itu sama. Nah, di sini aku bakalan ajarin terlebih dahulu konsep dasarnya sebelum kita bahas soalnya, supaya teman-teman itu lebih tahu konsep dasarnya seperti apa dan apa yang diminta dari soal. Setelah teman-teman paham konsep dasarnya, baru kita bahas-bahas soal. Nah, sekarang kita lihat dulu konsep dasarnya seperti apa ya. Kurang lebih soalnya seperti ini ya teman-teman. Ada berupa deret huruf yang disusun-susun, nanti teman-teman disuruh kelanjutan hurufnya apa gitu. Dan selain dalam bentuk huruf, deret ini bisa berupa angka gitu. Nanti ada angka-angka yang disusun, teman-teman disuruh kelanjutan huruf angkanya apa gitu. Nah, lalu gimana sih cara kita mengetahui apa sih kelanjutan dari huruf atau angka pada titik ini gitu. Nah, kita menggunakan konsep larik gitu. Teman-teman bisa pakai larik 1, A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, E ke F, F ke G, sampai G sampai di titiknya gitu. Nah, hubungan antara A ke B sampai F ke G, G ke titik ini apa? Nah, hubungannya itu bisa dalam bentuk suatu penjumlahan. Ya, maksudnya di sini adalah misalkan A ditambah berapa hasilnya itu B. Misalkan dia A ditambah 2 maka hasilnya B. Maka B ditambah C ini harus 2 juga gitu. C ditambah 2 harus D gitu. D ditambah 2 harus E gitu. Jadi harus sama polanya itu. Nah, kalau misalkan angkanya itu nggak sama, teman-teman nggak 2 semuanya, teman-teman boleh juga pakai seperti ini. Misalkan A ditambah 2 itu hasilnya B. B ditambah 1 itu hasilnya C. Kemudian C ditambah 2 hasilnya D. D ditambah 1 hasilnya E. Seperti itu kan polanya sama gitu. Berarti polanya sama. Nggak apa-apa, nggak harus semuanya harus ditambah 2. Yang penting polanya itu sama, itu intinya. Nah, yang kedua itu adalah bentuk pengurangan. Nah, untuk pengurangan ini sama konsepnya dengan penjumlahan. Bedanya A dikurang berapa sih hasilnya B gitu. B dikurang berapa sih hasilnya C, sampai G dikurang berapa hasilnya yang ada di titik. Kemudian ada lagi dalam bentuk perkalian, konsepnya juga sama ya teman-teman. Kemudian ada dalam bentuk pembagian, ada bentuk akar, kemudian ada pangkat kuadrat, dan ada dalam bentuk gabungan. Nah, gabungan di sini maksudnya seperti apa? Nah, misalkan A ditambah 2 dikali 1 maka hasilnya juga B. Kemudian B dikali 2 ditambah 1 hasilnya C, kayak gitu. Dia itu digabung antara pertambahan dengan perkalian, penjumlahan, atau terserah. Yang penting dia digabung seperti ini gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman nggak menemukan hasilnya dalam bentuk larik 1, teman-teman bisa menggunakan larik 2. Seperti A ke C seperti ini, C ke E, E ke G, G ke titik gitu.
Nah, kalau di sini aku mulainya dari huruf pertama atau angka pertama, teman-teman boleh mulainya dari D ke B ke D gitu. Boleh dari D ke G gitu, terserah. Nggak harus mulai dari A dulu, boleh dari B gitu. Nah, kemudian setelah itu ada juga polanya yang gabungan seperti ini. Misalnya A ke B dulu, B ke D, kemudian D ke E ke G gitu. Kemudian G ke titik gitu, terserah gitu. Nah, jadi intinya di sini baik pola huruf maupun pola angka semuanya tuh harus memiliki jenis pola yang sama gitu. Jadi kalau polanya udah sama berarti itu benar gitu. Tapi kalau polanya berbeda itu nggak benar ya teman-teman. Misalnya kalau polanya berbeda, A ditambah 2 hasilnya B, B ditambah 10 hasilnya C, C ditambah 7 hasilnya D, itu kan beda polanya, makanya itu nggak berlaku. Yang penting intinya di sini yang harus teman-teman tekankan itu adalah polanya itu harus sama. Baik di sini teman-teman pakai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat kuadrat, akar, gabungan, itu terserah teman-teman aja. Yang penting polanya itu sama. Baik juga teman-teman pakai pola larik 1, larik 2, gabungan. Yang penting intinya di sini benar-benar polanya yang harus ditekankan. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan bahas nih untuk contoh soal deret angka. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contoh soalnya ada 9, 8, 10, 7, 11, 6, 12. Nah, di sini kita disuruh tentukan angka pada titik-titik itu angka berapa. Nah, sekarang kita salin dulu soalnya ya. Oke, udah kita salin. Nah, sekarang yang pertama kita coba dulu pakai pola larik 1. Berarti 9 ke 8 itu dikurang 1, 8 ke 10 itu ditambah 2, 10 ke 7 dikurang 3. Nah, ini beda ya teman-teman, beda polanya. Nah, sekarang kita coba pakai pola larik 2. 9 ke 10 itu ditambah 1, 10 ke 11 ditambah 1, 11 ke 12 ditambah 1, 12 ke di sini ditambah 1 juga. Nah, di sini kita nggak bisa pakai pola larik 2 yang ini karena jawabannya tibanya di sini, nggak di sini. Yang ditanyakan di titik-titik yang ada di sini. Nah, kemudian gimana solusinya? Nah, caranya itu teman-teman bisa langkauin satu angka di depan ini. Jadi teman-teman pakai 8 ke 7, 7 ke 6, 6 ke titik yang di sini. Nah, 8 ke 7 itu dikurang 1. 7 ke 6 dikurang 1, 6 ke titik berarti dikurang 1 juga, hasilnya 5. Jadi jawaban yang benar yang A ya teman-teman, gampang kan? Teman-teman, sekarang kita bakalan berpindah ke soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. 1, 2, 6, 12, 16, 32, 36, titik. Jawabannya di titik ini berapa? Oke, kita salin dulu soalnya ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba pakai pola larik 1. 1 ke 2 itu ditambah 1. 2 ke 6 ditambah 4. 6 ke 12 itu ditambah 6. Jadi kita nggak bisa pakai pola larik 1 ya teman-teman. Coba kita pakai pola larik 2. Nah, sebelum kita pakai pola larik 2, cara cepatnya ini, supaya nggak ada kesalahan tibanya di sini atau berhentinya di sini, nggak sampai di sini, kita coba dulu kalau larik 2, 1 ke 6, 6 ke 16, 16 ke 36, nggak bisa di sini ya. Berarti kalau kita pakai pola larik 2, kita coba langkauin satu huruf, satu angka gitu. Berarti 6 ke 2 ke 12, kemudian 12 ke 32, 32 ke titik. Nah, sekarang kita lihat 2 ke 12 itu berarti dia ditambah 10. 12 ke 32 berarti ditambah 20. Kemudian 32 ke titik berapa? Nah, kalau kita lihat di sini 10, 20 berarti dia ditambah 10 ya teman-teman. Kita coba dia 32 tambah 30. Itu hasilnya 62. Di sini nggak ada 62. Dan sekarang kita coba. Berarti 10 ke 20 ini bisa juga 10 kali 2. Berarti 20 dikali 2. 40. Berarti 40 ditambah 32. Hasilnya itu ada 72. Berarti choice-nya ada nggak 72? Ada ya teman-teman, C. Berarti jawabannya itu yang C gitu ya teman-teman. Nah, selain menggunakan cara yang tadi, teman-teman bisa menggunakan cara yang seperti ini. Nah,
Jadi ada 1 ke 2 seperti ini, kemudian 6 ke 12, 16 ke 32, 36 ke titik. Jadi di sini teman-teman bisa langkauin satu angka gitu. Jadi teman-teman kasih space. Pokoknya teman-teman intinya pakai cara terserah yang mana caranya. Yang penting polanya itu sama dan jawabannya itu juga ada. Kalau 1 ke 2, kalau kita perhatikan itu kan dikali 2. 6 ke 12 kita perhatikan itu kan dikali 2 juga. 16 ke 32 dikali 2 juga. 36 ke titik berarti dikali 2 juga. Maka hasilnya 72. Nah, kemudian kalau teman-teman masih penasaran kenapa sih 26, 12, 6, 32, 36. Nah, kalau kita perhatikan juga ini sama-sama ditambah 4. Sama-sama ditambah 4. Semuanya kan 2 tambah 6, 26 tambah 4, 12, 16 tambah 4, 32, 36 tambah 4. Oke, jadi jawabannya itu yang C ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 3. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 3. Ada 5, 6, 8, 12, 20, 36, 68, dan titik-titik. Oke, di sini kita disuruh mencari yang titik-titik itu berapa angkanya. Kita salin dulu soalnya ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba pakai pola larik 1. Dari 5 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 12, 12 ke 20, 20 ke 36, 36 ke 8. Nah, kalau kita perhatikan 5 ke 6 itu kan ditambah 1. 6 ke 8 itu ditambah 2. 8 ke 12 tambah 4, 12 ke 20 tambah 8, 20 ke 36 ditambah 16, 36 ke 68 tambah 32. Nah, kalau kita perhatikan lagi dari 1 ke 2, 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 16, 8 ke 16, 16 ke 32, itu semuanya dikali 2 loh. 1 dikali 2, 2 dikali 4, 4 dikali 2, 8 dikali 2, 16 dikali 2. Nah, berarti 32 berarti juga dikali 2. 32 dikali 2 berapa? 64. Nah, di sini berarti tinggal tambahin aja 64 tambah 68, hasilnya 132. Nah, jadi hasilnya itu adalah yang A. Nah, di sini ini merupakan soal hot ya teman-teman. Ini merupakan pola larik yang bertingkat. Jadi dia itu ada 2 tingkat. Yang pertama ini 1 tingkat, ini 2 tingkatnya gitu. Nah, lalu bagaimana sih tips untuk menjawab soal deret angka ini? Nah, tipsnya kalau dari aku sendiri nih, teman-teman perhatikan aja seluruh angka yang ada pada deretnya. Terkadang ketika teman-teman perhatikan seluruh angka yang ada pada deretnya, teman-teman bakalan tahu polanya gimana gitu. Karena kalau teman-teman nggak perhatikan secara keseluruhan, teman-teman bakalan terkecoh gitu. Kalau teman-teman cuma perhatikan beberapa angka aja gitu. Karena bisa aja rencananya polanya seperti ini, rupanya enggak gitu. Maka teman-teman harus perhatikan secara keseluruhan angka yang ada pada deret angka itu gitu. Dan tips yang kedua, rubah mindset teman-teman. Jangan beranggapan soal pola bilangan atau pola angka ini merupakan soal yang sulit. Karena sebenarnya ini bukan soal yang sulit kalau teman-teman rajin mengerjakannya. Tapi kalau teman-teman malas ngerjainnya, mungkin ini bisa jadi soal yang sulit. Maka dari itu, teman-teman rajin-rajin aja untuk bahas-bahas soal yang berkaitan dengan deret angka. Karena di sini intinya sering-sering latihan. Nah, oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 4. Ada nih soalnya 10621732. Nah, tapi untuk soal nomor 4 ini nggak aku bahas di sini. Ini bisa jadi PR bagi teman-teman. Silahkan teman-teman bahas ini. Nanti aku bakalan bahas jawabannya di Instagram aku. Bagi teman-teman yang belum tahu Instagram aku, linknya udah aku cantumin di description box. Atau teman-teman bisa follow Instagram aku @r.vikaulia. Nanti aku bakalan bahas-bahas di sana contoh-contoh soal kuis yang bakalan aku bahas. Oke teman-teman, mungkin itu sekian pembahasan dari aku mengenai soal deret angka. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan aku dan semoga teman-teman lebih semangat lagi belajarnya. Mungkin itu sekian dari aku. Terima kasih udah menonton. Thanks for watching. See you on my next video. Dadah.